Ya, dan pemirsa, kita akan segera membahas hal tersebut di mana saat ini para pekerja semakin was-was akibat ancaman gelombang PHK yang sungguh membuat semuanya merana. Bagaimana tidak ancaman PHK massal disebut-sebut semakin meluas. Kita bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati serta Risnawati, salah seorang karyawan korban PHK PT Danbi Internasional. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Apindo maupun HIPMI namun belum bersedia hadir. Saya sapa narasumber istimewa saya malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Kurniasih dan Ibu Risna. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mungkin ke Ibu Risna terlebih dahulu. Ibu Risna, di PT Danbi kami dapat informasi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta 10 Februari 2025. Nah, Bu Risna, pada waktu sebelum putusan tersebut, bagaimana kondisi perusahaannya, Bu? Apakah manajemen sudah memberikan informasi tanda-tanda hal tersebut atau ini kesannya mendadak, Bu Risna? Oke, untuk yang kami tahu, tidak ada pemberitahuan apapun dari pihak manajemen atau pengusaha kepada pihak karyawan PT Danbi Internasional. Bahkan sampai terjadinya tanggal 10 Februari pilot, kami juga tidak tahu. Bahkan sampai tanggal 18 Februari, pihak kurator mensegel PT Danbi Internasional, kami tidak diberitahu pula. Kami tahu itu dari satuan pengamanan yang memberitahu kami bahwa PT Danbi Internasional itu udah ada beberapa mobil dan beberapa orang yang datang, dan ditanya adalah tim kurator yang sudah ditunjuk sama pihak Pengadilan Niaga dan langsung mensegel PT Danbi Internasional. Nah gitu. Sampai saat ini pihak pengusaha atau manajemen belum pernah ada membuka komunikasi atau ruang untuk beraudiensi atau pemberitahuan atau mengklarifikasi bagaimana, mulai dari mana perusahaan itu hingga mencapai pilot. Mungkin itu yang kami tahu dan kami rasakan pula sampai saat ini. Di Garut. Halo? Betul ya, Bu? Halo ya. Bu Risna. Baik, mohon maaf Bu, di PT Danbi ini adalah pabrik pembuat bulu mata palsu di Garut, betul Bu ya? Iya, betul. Nah, ini apakah ada distribusi dari produknya yang mungkin tidak begitu banyak terjual atau seperti apa? Apakah ini diketahui oleh karyawan, Bu? Ada beberapa, ini terjadinya mungkin kami menjelaskan, ini salah satu adalah awal mula dari sampai saat ini adalah kronologisnya terjadi akuisisi. Apa itu? Dari PT Danbi Internasional yang diakuisisi sama PT Dauk Internasional yang berada di Hong Kong tahun 2022. Nah, yang menurut kami itu harusnya dari perusahaan pertama harusnya menyelesaikan hubungan kerja antara karyawan PT Danbi Internasional. Tapi di saat semua karyawan PT Danbi Internasional meminta untuk reset the zero, pihak yang mengakuisisi tidak mau karena tidak akan merubah apapun peraturan yang sesuai regulatif perundang-undangan. Nah, berjalanlah 1 tahun semenjak akuisisi, kami seperti biasa mendapatkan upah yang sesuai UMK, gitu kan, ekspor, impor berjalan dengan lancar. Cuman waktu 2024 bulan Januari, perusahaan mengajukan untuk penyesuaian jam kerja dari 8 jam kerja menjadi 5 jam kerja. Yang itu dampaknya ke upah. Okay. Yang terjadi, yang kami terima upah itu kurang dari UMK. Sedangkan mungkin Bapak atau Ibu tahu UMK Garut itu minim. Apabila sudah ada pengurangan, otomatis lebih minim lagi. Jauh kebutuhan hidup layak masyarakat Garut tuh jauh banget, Bu, jomplang banget. Gitu. Nah, itu terjadi kurang lebih setahun. 1 tahun. Pemotongan, ya 1 tahun. Nah, hingga kami berupaya ke beberapa SKPD daerah Garut supaya menindak apa yang diterapkan sama PT Danbi Internasional. Cuman sampai saat ini pihak perusahaan tidak ada terbukaan untuk berkomunikasi, gitu kan, untuk mencari solusi
Oke. Di PT Danbi Internasional, karena yang kami tahu perusahaan PT Danbi Internasional menerapkan upah lebih rendah dari UMK, itu mungkin. Nah, Bu Risna, sampai tanggal 18 Februari kita 2079 dikagetkan dengan adanya pensegelan yang dilakukan tim kurator. Itu sih update-nya. Bu Risna punten, ini berarti apakah setelah dinyatakan pilot, hak karyawan terpenuhi, Bu? Nah, untuk saat ini hak karyawan belum ada yang terpenuhi, Pak. Belum ada terpenuhi? Sampai saat belum ada, udah 2 minggu kami belum mendapatkan hak-hak kami yang ada 1 atau 2 belum ada. Sampai saat ini kami belum mendapatkan hak-hak kami. Baik, Ibu Risna izinkan saya menyampaikan hal ini salah satunya kepada Ibu Kurniasih. Ibu Kurniasih, Bu Risna dari Garut, dari PT Danbi, haknya belum terpenuhi setelah dinyatakan perusahaannya pilot dan di PHK. Ibu Kurniasih, tanggapannya silakan, Bu. Izin Bu Kurniasih, audionya bisa dibuka, Bu. Masih mute. Siap. Oh ya, maaf. Siap. Silakan, Mas Bayu dan Teh Risna kali ya panggilannya ya, karena dari Garut ya Teh ya. Kami tentu saja ikut prihatin dengan situasi yang tadi sudah diceritakan oleh Teh Risna. Ada PHK yang cukup besar juga berarti ya Teh ya. Tapi hak-haknya belum terpenuhi. Dan ini harus ada tanggung jawab dari perusahaannya, dan nanti kami tentu saja akan masukkan dalam agenda pembahasan rapat kami sebagaimana kemarin ketika ada audiensi dari teman-teman pekerja Sritex ke Komisi 9, kami juga menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh teman-teman dari Sritex ke Komisi 9. Tapi kami rasa banyak PHK yang sudah terjadi, dan malam ini saya mendengarkan langsung, sangat prihatin, turut prihatin mendalam karena ini suasananya suasana Idul Ramadan menjelang Idul Fitri. Tentu saja ini beban yang sangat berat sekali nih Mas Bayu nih yang harus dipikirkan oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan kami hari Selasa akan ada rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga BPJS Tenaga Kerja. Mudah-mudahan ini nanti bisa tersampaikan juga dalam rapat kami nanti insya Allah. Bu Kurniasih, tadinya saya ingin bertanya mengenai, ya kita sangat mengapresiasi ya, mengenai DPR yang terus mengawal penyaluran JHT, JKP, dan THR bagi mantan pegawai Sritex dan warga yang terkena PHK. Tapi ternyata tadi Teh Risna sampaikan mereka belum mendapatkan hal tersebut. Nah, di sisi lain, apa yang dikawal ini adalah pasca peristiwa PHK ini terjadi. Tapi sebenarnya Bu, untuk mengatasi ini tidak terjadi PHK besar-besaran karena khawatirnya dejavu perusahaan lain juga akan mengalami hal yang serupa. Iya, kami sudah melakukan rapat juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi mengatasi PHK ini memang tidak hanya dengan satu kementerian saja ya Mas Bayu ya. Ini banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya. Sesuai dengan Astacita nomor 3 dan Astacita nomor 4, tentu saja seluruh pihak harus berkolaborasi, dan kami melihat sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya PHK di banyak tempat ya. Dari awal PHK di bulan Desember sampai hari ini itu banyak upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah banyak melakukan pembukaan job fair untuk melihat informasi-informasi peluang-peluang terbukanya lapangan pekerjaan supaya yang ter-PHK ini bisa langsung dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Artinya kan teman-teman ini kan pastinya kayak seperti Teh Risna ini kan lebih terlatih ya Mas Bayu ya, sudah teruji gitu ya, dedikasinya, skillnya, keterampilannya, dan kalaupun memang dibutuhkan keterampilan yang lebih lagi, sebenarnya ada program skilling, upskilling, dan reskilling yang bisa dilakukan. Jadi memang segala upaya kami melihat dalam rapat-rapat kami ini sudah dilakukan, tapi memang harus ada kolaborasi dari sekian banyak stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan PHK ini, khususnya dari perusahaan-perusahaannya gitu ya. Dari perusahaan-perusahaan ini harus memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh pemerintah ya,
Seperti misalnya setahu saya sudah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 ya. Aturan ini meningkatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ataupun JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan bagi pekerja yang terdampak PHK nih Mas Bayu. Ya. Artinya PP ini dikeluarkan oleh Presiden menanggapi adanya peristiwa PHK gitu. Sehingga sebenarnya upaya-upaya pemerintah sudah ada yang dilakukan. Tinggal bagaimana dari dari stakeholder yang terkait itu bisa merespon ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi saya kira ini perlu duduk bareng untuk mencari jalan tengah gitu ya, dan juga solusi. Tentu saja tidak hanya sekedar duduk bareng tanpa solusi, tapi kan Teh Risna dan teman-teman yang lain dan mungkin dari perusahaan yang lain kan juga butuh solusi hari ini. Suasana Ramadan, Idul Fitri ya, setidak-tidaknya bagaimana JKP, JHT ini bisa didapatkan kalau memang semuanya bisa diproses oleh pihak yang terkait gitu. Jadi kurator juga rasanya harus ikut bertanggung jawab dalam memproses semua upaya-upaya untuk memenuhi hak dari teman-teman ya Mas Bayu ya. Mudah-mudahan ketika ini ada ikhtiar justru menjadi keberkahan dari kuratornya dan keberkahan dari semua pihak lah, insya Allah, kalau memang sama-sama berniat baik memenuhi hak dari teman-teman yang terdampak PHK. Tapi PP nomor 6 tahun 2025 ini menjadi sangat penting bagi teman-teman yang terkena PHK, karena di sini langsung dirubah ya PP-nya itu menjadi 60% dari upah ya. Ini akan sangat membantu sekali kalau ini bisa direalisasikan. Belum lagi THR. Nah, THR ini kalau memang berhentinya sebelum hitungan masuk di hari raya, tapi kan kita kan bisa menghitung secara proporsional. Misalnya 1 bulan sebelum hari raya, berarti kan masih bisa dihitung 11/12 misalnya seperti itu, atau mencari jalan tengah gitu ya. Jalan tengahnya seperti apa? Intinya perlu komunikasi sebenarnya ya. Perlu komunikasi, perlu duduk bareng. Seperti tadi kan Teh Risna merasa belum ada komunikasi ya Teh ya, sehingga tidak tahu akan mendapatkan hak seperti apa. Jadi kunci masalahnya ada di akar masalahnya, ada di komunikasi Mas Bayu, saya rasa. Baik, Ibu Kurniasi tadi sampaikan bahwa akan ada rapat selanjutnya ya Ibu ya. Baik, Bu Risna, ini mumpung ada Ibu Kurniasi yang akan mungkin melakukan rapat bersama pemerintah, apa yang sangat dibutuhkan Teh Risna dan rekan-rekan yang saat ini alami begitu, agar bisa catatannya disampaikan oleh Ibu Kurniasi dalam rapat dan disampaikan ke pemerintah? Teh Risna, silakan. Ya, silakan Teh Risna, nanti sekalian kami sampaikan. Oke, siap Bu. Terima kasih. Besar harapan kami Bu, sebagai X dan B, semua 2079 kami mendapatkan hak-hak kami secepat mungkin dalam deadline waktu sebelum Lebaran Bu. Karena pertimbangannya kami sangat membutuhkan untuk menopang hidup kami gitu kan Bu. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan, mungkin 2 kali lipat Bu. Kalau ibu-ibu mah berarti 2 kali lipat dari biaya kalau hari-hari biasa Bu. Mungkin Ibu sendiri juga merasakan kalau bulan suci Ramadan tuh benar-benar lebih banyak. Harga semua naik ya Teh. Iya Bu, gitu Bu. Dan mungkin juga pula kami berharap kepada Ibu gitu kan, bisa mungkin untuk daerah Garut juga biar cepat merealisasikan apa yang kami butuhkan. Seperti barusan Ibu bilang, bahkan JKP, JHT, THR gitu kan. Apalagi kami ada 2079 itu ada penundaan upah Bu. Dikarenakan tanggal 20 biasanya kita mendapat upah, dikarenakan tanggal 18 PT Danbi Internasional sama tim kurator disegel, maka kami tidak mendapatkan upah. Sedangkan Bu, notabene karyawan PT Danbi Internasional itu yang udah menjadi ex Danbi Bu, itu ibu-ibu semua Bu, perempuan semua. Gitu Bu. Mungkin berasa harapan kami supaya Ibu mungkin khususnya bisa segera merealisasikan apa-apa hak kami yang harus kami dapatkan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya Teh. Baik Teh Risna. Nuhun Teh. Nanti kami jadikan sebagai bahan untuk kami sampaikan kepada pihak-pihak kepada pemerintah supaya bisa mungkin difasilitasi ya. Karena kan tetap kan eksekutornya kan Mas Bayu kan harus dari perusahaan terkait kan gitu. Jadi nanti mungkin akan ada pertemuan 3 pihak gitu ya.
yang mungkin bisa difasilitasi, yang insya Allah mudah-mudahan Kementerian Tenaga Kerja salah satu stakeholdernya, karena sebenarnya satu-satunya stakeholder bukan hanya Kementerian Tenaga Kerja tapi juga kementerian lain sangat-sangat terkait, dan juga khususnya perusahaan tersebut nih Mas Bayu nih ya, perusahaan tersebut gitu bisa memberikan hak-haknya. Baik, Bu Kurniasi, mungkin satu lagi nih Bu pertanyaan dari saya Bu. Sekali lagi kita mengapresiasi upaya pemerintah tadi disampaikan adalah membuka job fair, kemudian juga berupaya melakukan balai latihan kerja begitu ya Ibu Kurniasi ya, untuk bisa makin membuka lapangan pekerjaan. Tapi terkadang Bu, atau yang kerap terjadi, PHK itu alasannya adalah pilot perusahaan Bu. Jadi bukan peluangnya yang sedikit, tapi perusahaannya sehat atau tidak untuk tetap berproduksi. Nah ini bagaimana pemerintah untuk membuka iklim industri menjadi lebih baik ke depannya Bu, agar tidak ada lagi PHK? Ya, sebenarnya dalam Asta 3 dan Asta 4 itu sudah diturunkan ya. Ada pertama menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, yang kedua adalah pendalaman hilirisasi dan industrialisasi, yang ketiganya adalah perlindungan tenaga kerja lokal, yang keempat peningkatan kapabilitas dan pelatihan tenaga kerja, dan juga pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif nih Mas Bayu. Artinya Pak Presiden ini sebenarnya punya semangat untuk meningkatkan kualitas SDM kita, dan juga tidak berharap adanya PHK tentu saja, karenanya di Asta Cita 3 dan Asta Cita 4 ini sangat luar biasa ya implementasinya, dan ini sedang dalam proses untuk bisa diwujudkan. Bagaimana Asta Cita 3 dan Asta Cita 4 ini bisa terwujud, tentu saja harus kita dorong bersama-sama, perlu kolaborasi dari semua pihak insya Allah. Tadi yang mungkin ya tadi perlu ada menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sampai tadi pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif tadi Mas Bayu ya, supaya ya ibu-ibu nih kan biasanya kreatif nih ketika PHK, tapi kan butuh modal Mas Bayu ya, dan diharapkan kan adanya THR ataupun JHT, JKP ini bisa jadi modal untuk melakukan industri kreatif rumahan misalnya seperti itu. Nah ini sebenarnya ini amanat dari Asta Cita yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira kita perlu berkolaborasi, duduk bersama untuk bisa mengantisipasi terjadinya PHK yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Tadi yang industrialisasi, hilirisasi ini juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian untuk bisa ditingkatkan ke depan. Baik, semoga saja tidak ada lagi gelombang PHK seperti ini ya Ibu Kurniasi. Amin. Teh Risna, tetap semangat ya Teh. Siap Bu. Tetap semangat dan mendapatkan haknya segera. Oh ya punten Ibu Kurniasi, saya dengan Yudi Bu, bukan Bayu Bu. Punten Bu ya, supaya nanti dialog kita bisa lebih cair lagi. Tapi terima kasih banyak Ibu Kurniasi dan Teh Risna sudah bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, selamat berpuasa. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan baik. Posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya. Komisi 9 DPR RI akan membentuk posko penyelesaian hak mantan pekerja Sritex yang terkena PHK. Posko tersebut dibuat agar proses pemberian hak para pekerja bisa berjalan baik. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris, nantinya posko tersebut juga berguna untuk mantan pekerja Sritex yang mengalami kendala dalam mendapatkan hak-haknya, dan tidak menutup kemungkinan posko tersebut juga untuk korban PHK lainnya di luar Sritex. Pasalnya badai PHK diyakini tidak akan berhenti di Sritex saja, sehingga keberadaan posko ini nantinya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan lain mengalami hal serupa. Kita buat posko penyelesaian sehingga hak-hak pekerja yang ada di Sritex ini bisa segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena prediksi saya, badai PHK ini sepertinya tidak berhenti di Sritex saja. Sehingga kita berharap penyelesaian yang nanti diselesaikan atau dibuat oleh posko ini atau apapun bentuknya bisa menjadi benchmarking ketika perusahaan-perusahaan lain menghadapi permasalahan yang serupa. Komisi 9 juga berencana akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, manajemen perusahaan dan kurator untuk menyelesaikan hak-hak para mantan pekerja Sritex.